Pace e bene, masih di mea culpa. Saya memiliki satu berita. Beristirahatlah dalam damai. Seorang pastor meninggal dunia setelah 23 hari ditahbiskan. Ia meninggal dunia karena penyakit kanker leukemia. Berikut ini beritanya, saya baca dari Catholic News Agency, sebagaimana juga disadur dari Vatican News. Siapa nama pastor ini? Father Livinius Esomki Namani, seorang pastor muda berkebangsaan Nigeria, yang ditahbiskan menjadi imam di rumah sakit, di ruangan rawat rumah sakit pada hari Kamis suci dengan izin khusus dari Paus Fransiskus. Dia ditahbiskan sendirian ketika sedang terbaring sakit di rumah sakit pada hari Kamis suci dengan izin khusus dari Paus Fransiskus. Dan dia meninggal karena leukemia di usia 31 tahun. Saya boleh katakan saya seumuran dengan dia. Beristirahatlah dia dalam damai. Pastor Livinius Esomki Namani. Kisahnya sungguh menggerakkan jiwa, memberikan semangat bagi orang-orang di gereja Katolik, secara khusus bagi para imam yang menjalani panggilan. Pemakaman, persemayamannya dibuat di Roma pada tanggal 26 April 2021 ini di paroki San Giovanni Leonardi. Dia telah mendedikasikan 23 hari masa imamat yang sangat singkat, dengan merayakan perayaan Ekaristi dari tempat tidurnya di rumah sakit. Seorang pastor yang mengenal dia memberikan cerita tentang itu, bahwa dia mempersembahkan perayaan Ekaristi dari tempat tidurnya karena dia sudah begitu lemah menderita leukemia. Altar yang dia pakai adalah tempat tidur rumah sakit, di mana dia bisa menyatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus dan orang-orang lain yang menderita dalam Kristus. Dia hidup dan memperbaharui Ekaristi dengan semangat yang begitu kuat, dengan cara yang dapat dilihat dari tempat tidurnya. Dan ini merupakan pelajaran yang sangat besar bagi para imam. Begitu dikatakan oleh seorang pastor, Pastor Davide Carbonaro, dan dia menceritakan ini kepada kantor berita dari Keuskupan Roma, Roma 7 namanya. Dia dikaruniai, justru disebutkan sebagai karunia, dia dikaruniai dengan imamat yang istimewa, yang khas, yang unik, yang berbeda. But at the same time, tetapi di waktu yang sama, dia mempersembahkan Ekaristi seperti para imam lainnya. Tahbisannya sah, dia mendapat pengecualian dari Paus Fransiskus sendiri. Dia menyatukan kurban yang dia alami sendiri, sakit yang dia derita, dengan penderitaan Kristus. Dan ini memperingatkan kita untuk memberikan kesadaran yang lebih besar dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Father Livinius Namani memberikan perhatian lebih istimewa pada Ekaristi karena dia sungguh merasakan satu penderitaan dan dia membawa penderitaan itu dalam perayaan Ekaristi yang dia pimpin. Begitu juga ditambahkan oleh Pastor Davide Carbonaro. Nah, siapa sebenarnya Pastor Livinius ini? Pastor Livinius ini sudah belajar 2 tahun terakhir di Roma, di Pontifical University of Saint Thomas Aquinas, di Universitas Kepausan Santo Thomas Aquinas yang biasa juga disebut sebagai Angelicum, sebagai seorang seminaris yang berasal dari Nigeria, dan dia seraya belajar di Italia juga mendapatkan pengobatan, perawatan atas penyakit yang dia derita. Dia menderita kanker, dan memang sepertinya sejak awal studi kanker yang dia derita sudah didiagnosa. Lalu setelah dia merasa bahwa dan mengalami bahwa penyakit leukemia yang dia derita semakin lama
semakin buruk, dia menulis surat kepada Paus Fransiskus meminta supaya hari penahbisannya digeser. Baru-baru ini memang Paus Fransiskus menahbiskan beberapa imam. Bergembiralah mereka yang mendapat tahbisan langsung dari Uskup Agung Roma, yaitu Paus Fransiskus. Tetapi Pastor Livinus meminta saya mohon diundur karena kesehatannya. Dan Paus Fransiskus membalas suratnya. Pastor Livinus ini adalah anggota dari salah satu ordo kongregasi hidup tarekat imamat di Nigeria, ordo Bunda Allah di Nigeria. Dan dia masuk ke ordo ini, serikat ini, apakah ini ordo atau serikat, 10 tahun yang lalu, dan sudah mengikrarkan kaul kekalnya his final vows in September tahun lalu. September apakah tahun lalu atau 2 tahun lalu, tidak begitu jelas dikatakan. Lalu surat yang dia tulis ke Paus Fransiskus dibalas pada tanggal 31 Maret. Bahwa dia bisa ditahbiskan pada hari-hari berikutnya, dipilihlah pada hari Kamis Suci. Sesuai dengan berita yang ditemukan di Vatican News. Maka seorang Uskup Daniele Libanori, seorang uskup pembantu Roma, menahbiskan Livinus pada tanggal 1 April di Rumah Sakit Medica Group Casilino di Italia. Dan inilah isi khotbah uskup itu. Sebagai pastor, kamu akan disatukan dengan Yesus untuk membuat tubuhmu sebagai persembahan yang mengagumkan. Membuat dirimu sendiri sebagai persembahan bagi Allah. Imamat kita ini sungguh mencapai puncak persembahannya ketika bersama dengan roti dan anggur kita tahu bagaimana kita mempersembahkan hidup kita seluruhnya. Ini semua yang telah Allah berikan sebagai hidup kita yang sungguh, sebagai persembahan kita yang sungguh. Begitu dikatakan Uskup Libanori dalam khotbahnya. Lalu pastor yang baru ini memulai pelayanannya segera dengan memberikan berkat kepada para dokter, kepada para perawat yang ada di hospital itu. Dari tempat duduknya, dari tempat tidurnya. Lalu dia meninggal pada tanggal 23 April, 23 hari setelah tahbisannya. Dia meninggal setelah mendoakan doa kerahiman ilahi bersama dengan pimpinan ordo tarekatnya, seorang imam, dan juga seorang calon imam yang sedang mencari-cari arah panggilannya. Selanjutnya dikatakan setelah pemakamannya di Italia, tubuhnya, jenazahnya akan dibawa transfer to his hometown in Nigeria. Dia akan dibawa ke Nigeria, di mana dia akhirnya akan dimakamkan di kota asalnya sendiri. Dan universitas dia sendiri, Universitas Angelicum, akan membuat satu misa requiem khusus, misa arwah, sebagai misa kenangan akan imam ini, dan itu akan dibuat pada tanggal 3 Mei. Lalu pastor yang memberi kesaksian tadi, Pastor Carbonaro, membuat refleksi. Ini akhirnya menjadi refleksi bagi para imam tentang sacrifice, pengorbanan diri menjadi seorang imam bagi gereja, bagi Allah sendiri. Dan syukur kepada Allah, pertama Paus Fransiskus mengizinkan tahbisan imamat diselenggarakan secara khusus di rumah sakit, dan yang kedua bahwa Father Livinus menjadi teladan imamat bagi banyak orang, bagi para imam, untuk very lives, untuk kesungguhan, keseluruhan hidupnya dipersembahkan bersama roti dan anggur yang didoakan dalam perayaan Ekaristi. Semoga Father Livinus doakanlah kami, dan semoga kita juga bersatu dalam doa bersama dengan jiwa Father Livinus di dalam gereja. Pace e
Bene.